warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hasan. Saya bersekolah di Stikes Awalbos Pekanbaru. Stikes Awalbos Pekanbaru ini sudah berdiri selama 3 tahun. Jadi saya adalah angkatan ketiga dari kampus tersebut. Nah, sebelum menjelaskan materi atau pembelajaran mengenai perbedaan demand pelayanan kesehatan dan produk secara umum, saya akan menyajikan beberapa informasi data orang yang positif corona yang ada di dunia. Pada Kamis tanggal 19 Maret 2020, Ahmad Yuryanto kembali memperbarui informasi terkini wabah virus corona di tanah air per hari ini, yaitu pada hari Kamis pada tanggal 19 Maret 2020 kemarin. Nah, pihak menerima data tambahan pasien positif corona yakni 82 kasus baru. 1 kasus diantaranya kembali ditemukan di Provinsi Riau. Ini merupakan kasus kedua di provinsi tersebut. Dengan tambahan jumlah itu, total positif corona yang ada di Indonesia hingga siang tadi sudah mencapai 309 orang. Innalillahi, semakin banyak aja orang yang terkena. Semoga virus ini akan segera hilang. Teman-teman, bantu doanya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan demand pelayanan kesehatan dan demand produk secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang demand pelayanan kesehatan dan demand produk secara umum, yaitu ada 6 perbedaan. Yang pertama dilihat dari pengertiannya. Pengertian demand pelayanan kesehatan. Demand pelayanan kesehatan adalah permintaan untuk lebih sehat, diwujudkan dalam perilaku mencari pelayanan kesehatan, dan terkadang permintaan tersebut tidak sesuai dengan keuangan konsumen. Contohnya saja, seorang konsumen yang datang ke rumah sakit apabila obat yang diberikan perawat kepada konsumen tidak sesuai dengan keuangannya, maka disitulah meminta atau demand yang sesuai dengan keuangannya. Sedangkan demand produk secara umum memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang diinginkan oleh konsumen dan disesuaikan dengan kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki konsumen, sehingga konsumen tersebut merasa sesuai dengan kemampuan keuangannya. Nah, yang kedua yaitu perbedaannya dilihat dari jenisnya. Demand pelayanan kesehatan itu berjenis demand turunan. Apakah demand turunan itu? Demand turunan adalah pembelian oleh konsumen yang menggunakan produk sebagai konsumen atau sebagai bagian dari proses produksi produk yang akan dijual kembali. Contohnya, produsen mesin print yang membeli tinta dan kertas untuk ngeprint sesuatu yang diberikan oleh konsumen. Jadi mencerminkan permintaan turunan bagi produsen tinta. Jenis demand produk secara umum yaitu demand langsung. Apakah itu demand langsung? Nah, demand langsung itu didorong oleh konsumen akhir yang mengkonsumsi produk dan tidak menggunakannya untuk jenis penjualan kembali. Contohnya saja, orang membeli masker untuk keperluannya, bagian dari permintaan langsung yang dilayani produsen masker. Nah, selanjutnya perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari faktor yang paling mempengaruhinya. Demand pelayanan kesehatan yaitu insiden penyakit dan provider, sedangkan demand produk secara umum yang mempengaruhinya itu yaitu harga. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Demand pelayanan kesehatan, pengambilan keputusannya tergantung kepada provider. Provider adalah penentu demand pelayanan kesehatan, baik itu jenis perawatannya dan obatnya. Walaupun konsumen masih dapat menentukan di mana tempat akan mendapatkan pelayanan kesehatan, akan tetapi konsumen tidak memiliki wewenang untuk menentukan jenis perawatannya. Sedangkan demand produk secara umum yang mempengaruhinya yaitu konsumen memiliki wewenang untuk memutuskan untuk membeli suatu produk ataupun tidak. Jadi produk secara umum yang mempengaruhinya adalah konsumen itu sendiri. Kelima yaitu tujuan. Tujuan demand pelayanan kesehatan adalah profit dan non-profit. Sedangkan demand produk secara umum bertujuan profit. Yang keenam yaitu dilihat
dari pengetahuan konsumennya. Demand pelayanan kesehatan, asymmetric knowledge, di mana wawasan dan pengetahuan dokter jauh di atas konsumen. Sedangkan demand produk secara umum, pengetahuan konsumen bisa saja sama dengan produsen atau bisa lebih rendah dari produsen. Nah, sekianlah materi dari saya. Kesimpulannya yaitu ada 6 perbedaan antara demand pelayanan kesehatan dan demand produk secara umum, yaitu dilihat dari pengertiannya, dilihat dari jenisnya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, dilihat dari pengambilan keputusan, dan dilihat dari pengetahuan konsumennya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.